Karma 3 bulan ke depan untuk orang yang berbuat jahat ke kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan kali ini kita akan bahas karma 3 bulan ke depan untuk orang yang membenci kamu. Jadi ya mungkin ini adalah pembacaan untuk orang yang membenci kamu tanpa sebab, tanpa kamu melakukan apa-apa, kok tiba-tiba kamu dibenci. Nah, inilah karma yang akan dia dapatkan 3 bulan ke depan. Nah, seperti apa karma yang akan muncul dan pembahasan apa yang akan terjadi? Posisinya adalah kenapa. Kita akan berbicara dulu soal kenapa ada orang yang membenci kamu secara tiba-tiba dan kamu juga dalam posisi yang tidak melakukan apa-apa, kok tiba-tiba ada orang yang membenci kamu, ada orang yang memfitnah kamu dan sebagainya. Di sini ada dua alasan kenapa dia melakukan itu. Nah, memunculkan kartu yang menggambarkan dua alasan ini. Yang pertama adalah dia iri dengan pencapaian yang ada dalam diri kamu. Di posisi awal, memang sampai dengan saat ini, kamu pun juga merasakan adanya beberapa hal yang terus membawa kebaikan, hal-hal yang terus membawa kebaikan dan juga keberuntungan yang terjadi di dalam diri kamu. Kamu mendapatkan kemudahan dalam segala aspek, dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga dalam beberapa hal yang lainnya. Kamu terus mengalami perkembangan-perkembangan yang baik, kamu terus mengalami perkembangan-perkembangan yang positif, sehingga secara tidak langsung orang yang memiliki pekerjaan yang sama dengan kamu, orang yang memiliki kedekatan secara tempat tinggal dengan kamu, juga memiliki beberapa rasa iri dengan apa yang kamu capai gitu loh kan, karena dia merasakan gitu loh, kamu dan dia ini memiliki kemampuan yang sama, memiliki latar belakang yang tidak jauh berbeda, tetapi kenapa nasibnya berbeda? Kamu lebih di atas dia dibandingkan dengan dia yang ada di bawah kamu. Jadi ya emang inilah yang mengakibatkan terjadinya adanya rasa iri, terjadinya rasa dengki yang dia rasakan kepada diri kamu, sehingga apa? Dengan irinya dia ke kamu, maka dia juga akan berupaya untuk bagaimana menghancurkan kamu, merusak kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Nah, sekarang kamu bisa lihat gitu loh. Ketika kamu punya apa-apa, ketika kamu merasa bahagia, dia selalu kepanasan. Ketika kamu punya sesuatu, dia selalu merasa iri dengan apa yang kamu punya. Tetapi di sini mohon maaf, dia tidak memiliki kemampuan untuk itu gitu loh. Mungkin untuk sesuatu hal yang bersifat kebendaan dia bisa beli. Tapi segala sesuatu yang bersifat kebahagiaan itu dia nggak bisa dapatkan gitu loh. Jadi memang posisinya dia pun juga iri gitu loh. Kenapa kok kau bisa bahagia? Kenapa kok kau bisa merasakan hidup yang aman-aman saja, hidup yang normal-normal saja? Sedangkan hidup dia saat ini pun juga sedang dililit dengan berbagai macam masalah, sedang dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi. Sehingga apa? Karma yang akan terjadi di 3 bulan ke depan untuk orang yang membenci kamu adalah ada beberapa karma yang terjadi. Dan yang paling terasa saat ini adalah posisi keuangan. Orang yang membenci kamu, orang yang melakukan hal-hal yang kurang baik kepada diri kamu saat ini sedang merasakan karma terkait dengan posisi finansial. Dia merasakan adanya beberapa masalah-masalah keuangan yang terus bertubi-tubi menghampiri dia. Ada hutang di sini, ada hutang di sana, dan juga ada beberapa hutang-hutang yang lainnya. Yang sepertinya dia pun juga sedang berupaya untuk bagaimana untuk menyelesaikan ini sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu loh. Karena hutang dia itu cukup banyak gitu loh. Jadi dia pun juga mengalami kesulitan untuk menjaga keseimbangan dalam posisi finansialnya. Jadi karma pertama yang akan terjadi di 3 bulan ke depan bagi orang yang membenci kamu secara tiba-tiba adalah posisi keuangan yang berantakan. Dan posisi keuangan yang berantakan ini apakah bisa diatasi? Jawabannya memang sangat mungkin bisa diatasi, tapi memang ada kesulitan. Dia harus menjual aset, dia juga harus gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikan beberapa perkara-perkara dan juga menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam dirinya saat ini. Sehingga pada posisi saat ini dia pun juga sedang merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu baik. Dia juga merasakan keadaan finansial yang tidak begitu sehat. Sehingga apa? Dia saat ini pun juga mumet gitu loh dengan posisi finansial yang dia rasakan. Itu merupakan karma yang pertama. Kemudian soal karma yang kedua, dia memiliki relasi yang buruk dengan keluarganya. Kalau bisa kamu lihat dan kalau bisa kamu amati ya pada posisi saat ini, dia pun juga pada kondisi saat ini pun juga merasakan
adanya beberapa relasi yang tidak begitu baik dengan keluarganya. Dia merasakan ada masalah dengan keluarganya, ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada juga beberapa masalah-masalah yang lainnya yang dia memang sedang rasakan. Bagi sisi keluarganya, dia tidak akur dengan saudaranya, dia ada konflik dengan saudaranya dan sebagainya, sehingga apa, dia pun juga berada dalam fase yang memang juga merasakan tidak nyaman di dalam posisi keluarganya saat ini. Nah, apa yang terjadi? Apa yang muncul? Sepertinya dia pun juga berada dalam satu fase yang memang dalam kondisi yang agak egois gitu loh. Nah, dengan keegoisan yang dia punya, dengan keegoisan yang dia miliki inilah yang mengakibatkan terjadinya beberapa perkara, yang mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang timbul dari sisi dia dan juga keluarganya. Jadi ya dia pun juga merasakan adanya masalah-masalah yang tidak begitu baik gitu loh dengan sisi keluarganya. Nah, oleh karena itu di sini ini juga merupakan karma yang kedua yang terjadi di dalam kehidupannya saat ini. Sehingga apa ya, memang kamu akan melihat gitu loh, dia akan mendapatkan karma-karma yang seperti itu. Dan kemudian karma yang berikutnya adalah dia juga akan menjadi bahan gosipan orang lain. Dia akan menjadi bahan fitnah orang lain. Ketika dia memfitnah kamu, maka dia pada akhirnya di 3 bulan ke depan akan mendapatkan fitnah juga dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga apa? Posisinya adalah sekarang berbanding terbalik. Yang dulu di beberapa waktu yang lalu dia membicarakan kejelekan kamu, dia membicarakan keburukan kamu. Nah, sekarang dia yang sekarang menjadi pembicaraan. Ada orang yang memang banyak sekali membicarakan kejelekan dia. Sehingga apa? Posisinya sekarang berbanding terbalik dengan apa yang terjadi. Sehingga posisinya kamu juga akan mulai melihat nih, ada orang-orang yang dulunya mungkin baik dengan dia, sekarang tiba-tiba memiliki relasi yang kurang buruk. Dan bahkan mungkin posisinya dia juga malah akan memfitnah si orang ini yang menjahat kepada diri kamu. Jadi ya sekarang berbanding terbalik. Yang dulunya kamu difitnah, sekarang dia yang mendapatkan fitnah dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia pun juga akan menjadi bahan omongan, dia akan menjadi bahan pergunjingan yang ada di lingkungan sekitar dia. Jadi ya sudahlah, abaikan saja. Yang penting saat ini kamu bisa berpikir dengan positif, yang penting kamu saat ini bisa berpikir dengan baik dan terus mendapatkan hal-hal yang baik yang terus terjadi di kehidupan kamu secara keseluruhan. Karena yang terpenting adalah kamu bisa fokus terhadap segala hal dan fokus terhadap segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu saat ini. Jadi inilah pembahasan general reading karma yang akan terjadi 3 bulan ke depan untuk orang yang jahat kepada diri kamu. Nah, resonate atau tidaknya ya nanti akan disesuaikan dengan kondisi kamu masing-masing. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semua.